Kritik wasit kok dihukum 12 bulan. Koplak, saudara-saudara, koplak ini keputusan komisi disiplin ini, koplak, koplak, koplak. Bahkan ketua umum PSSI sendiri sampai kaget. Ya karena nggak masuk akal, saudara-saudara. Kalau Anda nggak mau dikritik, tinggal sana di Korea Utara. Lihat kemarin Real Madrid, itu dia maki-maki wasit kayak gitu, saudara-saudara. Asosiasi sepak bola Spanyol, komisi disiplinnya itu santai aja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini ceritanya, kejadian koplak. Ya ini harus kita mengatakan koplak, saudara-saudara. Ya koplak lah ini terjadi di Liga Indonesia. Jadi pada tanggal 3 Mei 2025 ada pertandingan antara PS Sleman. Nah, klub saya itu, saudara-saudara. Klub saya. Stadionnya hanya beberapa meter dari rumah saya. Jadi itu klub saya itu bertanding menghadapi PSM Makassar. PSS itu dia sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Nah, menghindari degradasi karena dia ada di posisi terbawah kalau nggak salah waktu. Nah, itu menghadapi PSM Makassar. Tanggal 3 Mei malam di Maguwo, saudara-saudara. Itu hasilnya adalah PSS itu menang 3-1. Ada sejumlah, ya biasalah saudara-saudara. Ketika sebuah tim kalah, pastikan dia mencari kambing hitam. Dan PSM itu mencari kambing hitamnya, ya dia menyalahkan wasit. Wasit disalahkan karena menurut kacamata PSM ya saya nggak tahu ya fairnya gimana, apa yang jelas objektivitasnya gimana nggak tahu, tapi ini menurut PSM Makassar wasit itu mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial, termasuk ada gol yang dianulir, dibatalkan, kemudian ada pelanggaran yang tidak diberi penalti menurut PSM ya. Ini sekali lagi ya, disclaimer-nya adalah menurut PSM. Apakah benar atau tidak itu debatable lah. Menurut PSM itu seperti itu. Kemudian ya biasalah kalau tim yang kalah itu kan selalu memprotes, mengeluhkan ini, mengeluhkan itu. Wah ini wasitnya tidak baik. Nah, itu yang dilakukan Yuran Fernandes, pemainnya PSM Makassar, termasuk sebenarnya pelatihnya juga, Bernardo Tavares. Itu juga memprotes wasit. Ya, pokoknya memberikan komentar-komentar yang mengkritik kinerja wasit, bla bla bla. Pokoknya ini wasitnya nggak bagus, kompetisinya nggak bagus, ini kualitasnya tidak baik. Ya, pokoknya dia menjelek-jelekan, mengkritik lah. Intinya itu mengkritik, saudara-saudara. Masalah menjelekan ya memang sudah jelek. Mau gimana lagi? Ya pokoknya dia mengkritik, mengeluh bahwa ini keputusannya begini begitu, tidak adil, tidak baik, PSSI harus berbenah, harus begini. Nah, itu yang dilakukan PSM, Yuran Fernandes, Bernardo Tavares setelah kekalahan dari PSS, dari Super Elang Jawa. Dari Yuran Fernandes itu, saudara-saudara, kekecewaan dari PSM, dari Makassar itu ternyata berbuntut panjang, saudara-saudara. Berbuntut panjang. PSSI, Komisi Disiplin PSSI Liga Indonesia, otoritas Liga itu nggak terima. Terus Yuran ini dibawa ke Komisi Disiplinary Committee, Football Association of Indonesia, PSSI, Komdis, yang diketuai oleh Bapak siapa gitu. Nah itu, dia digugat ke situ, dibawa ke Komisi Disiplin, dan hukumannya jatuh, saudara-saudara. Saudara-saudara tahu apa hukumannya? Hukumannya adalah denda 25 juta. Ya kalau denda mah biasa-biasa aja lah, di seluruh dunia juga denda uang itu normal, saudara-saudara. Itu denda. Dan
normal, wajar lah kalau denda. Nah, yang tidak wajar adalah dia dihukum 12 bulan. 1 tahun, saudara-saudara. Bayangin, 1 tahun hanya karena mengkritik wasit. Hanya karena mengeluarkan komentar yang dianggap pelampiasan kekecewaan, mengkritik wasit. Wah, itu jelas sekali keputusan koplak, saudara. Dan keputusan itu menuai kritik. Kritik bukan hanya dari saya, dari Gadungan, tetapi juga dari banyak orang. Dari orang-orang yang otaknya bener ya, ini yang logikanya jalan. Itu pengamat, media, semua itu mengkritik keputusan Komisi Disiplin tentang hukuman 1 tahun ini. Bayangin, hukum kayak begini cuma orang ngomong mengkritik kok cuma dikasih hukuman 12. Bahkan ini yang paling aneh lagi ya, Ketua Umum PSSI sendiri, Erick Thohir, itu juga terkejut. Terkejut lah kok bisa? Ketua umumnya PSSI saja terkejut, kaget, tidak menyangka bahwa ini, dan mempertanyakan juga mengapa bisa sampai ada hukuman hanya karena mengkritik kepemimpinan wasit, hanya karena mengeluhkan kepemimpinan wasit di lapangan, dia dihukum sampai 12 bulan, sampai 1 tahun. Ini kan melebihi hukuman orang yang berkelahi. Berkelahi di lapangan, saudara-saudara. Orang memukul wasit aja paling hukumannya cuma 6 bulan. Lah ini cuma ngomong, mengkritik. Dihukum 1 tahun. Ya hampir sama dengan hukuman orang kena doping, match fixing, itu juga segitu-segitu. Tapi kan ini itu mengejutkan banyak orang, dan kemudian PSM mengajukan banding kepada komisi banding. Otak Anda normal, logika Anda benar, Anda harus mempertanyakan ini. Jangan Anda membela keputusan Komisi Disiplin, jangan Anda membela PSSI. Kalau salah ya salah, katakan salah kalau itu memang salah. Kita terlepas dari wasitnya itu memimpin benar atau tidak ya, ini kita terlepas dari itu, terlepas dari kemenangan PSS atas PSM itu sah atau tidak, itu di luar itu, saudara-saudara, itu di luar itu. Tetapi ini keputusan ini keputusan yang aneh, koplak. Kalau Anda otaknya benar, logikanya jalan, Anda tidak akan membela, tidak akan menyerang orang-orang yang mengkritik keputusan ini. Kecuali Anda buzzer, dibayar, beda. Tetapi ini aneh, saudara. Nggak masuk di akal, nggak masuk logika, saudara-saudara, nggak masuk. Saudara-saudara ingat, beberapa minggu yang lalu itu sebelum El Clasico, Real Madrid melawan Barcelona di final Copa del Rey, yang pada akhirnya Real Madrid kalah. Itu kan Real Madrid TV itu mengkritik wasit juga, membuat sebuah tayangan tentang kontroversinya si wasit yang asal dari siapa namanya saya lupa, yang wasit dari Bilbao. Itu dia mengkritik itu. Begitu pula dengan pemain-pemain Real Madrid. Termasuk Presiden Florentino Perez, itu dia mengkritik wasit. Dan apa yang terjadi? Ya biasa saja. Presiden Asosiasi Sepak Bola Spanyol juga mengeluarkan kritik balik, mengeluarkan jawaban balik. Dia tidak meminta komisi disiplinnya untuk bergerak untuk menghukum Real Madrid. Tidak, saudara-saudara. Tidak ada hukuman. Dia hanya mengkritik balik bahwa ya Real Madrid memang begitu, dia selalu suka menyalahi. Ya kayak begitu aja. Jadi itu sebagai contoh terbaru dari sebuah kompetisi, sebuah negara, sebuah liga yang beradab, yang kualitasnya jauh 10 kali dari kompetisi yang ada di Indonesia, dari sebuah negara yang memang benar-benar demokrasi. Benar-benar menjunjung tinggi demokrasi, yang benar-benar tahu bahwa itu hanya sekedar kritik, itu hanya sekedar keluhan, itu hanya sekedar ucapan tanpa perbuatan. Nah, itu mereka Real Madrid tidak dihukum. Lah ini Juran Fernandes 12 bulan. Memang Anda nggak mau dikritik, Pak, ya Anda nggak usah tinggal di Indonesia, tinggal di Korea Utara sana. Di Korea Utara itu sana nggak ada kritik. Anda sudah indoktrinasi, ngomong A semua harus ikut A, kalau nggak ikut A dihukum mati orang itu sama keluarganya. Kayak begitu di Korea Utara itu kalau, tapi kan ini di Indonesia, dan mengeluh seperti itu hal yang wajar. Terlepas isinya benar atau tidak, debatable, itu urusan lain, tetapi itu hak setiap orang. Tidak hanya pemain lokal, pemain asing itu juga punya hak untuk mengkritisi, untuk mengeluh. Masa mengeluh aja nggak boleh? Di Korea Utara orang masih boleh mengeluh, Pak.
boleh mengeluh, yang nggak boleh mengkritik. Ini kan aneh. Jadi ya ini keputusan yang menurut banyak orang, sekali lagi ini menurut banyak orang ya, bukan menurut saya, itu aneh. Aneh dan seharusnya ya komisi banding, kan ada mekanisme berikutnya adalah banding. Banding ke komisi banding. Seharusnya kalau otaknya jalan, punya akal sehat, punya pikirannya, logikanya tidak rusak, itu seharusnya dicabut hukuman itu. Mungkin denda oke, denda nggak masalah lah, itu denda itu normal. Di seluruh dunia juga hukuman berupa denda itu normal. Tetapi kalau skorsing sampai 12 bulan, 1 tahun itu kan koplak lah. Ini nanti Anda itu sudah ditertawakan oleh negara tetangga Anda. Fans di Malaysia sudah ketawa ke TV. Fans di Vietnam, mereka membaca berita ini sudah ketawa ke TV, saudara-saudara. Belum lagi nanti kalau sampai ke Eropa yang katanya Indonesia sedang bikin transformasi sepak bola yang menuju kelas dunia. Lah kok keputusannya kelas Tarkam begini? Jadi semoga ini komisi banding itu meninjau ulang, dibatalkan, nggak usah disanksi sampai 12 bulan. Kalau mau dikasih sanksi ya, kalau dia dapat kartu nggak, kalau dia dapat kartu ya sanksi sesuai kartu, kalau enggak ya cukup denda atau cukup teguran tertulis. Apalagi konon katanya Yuran Fernandes juga sudah meminta maaf. Sudah meralat pernyataan itu, dia sudah meminta maaf, dia mengatakannya sebagai ya hanya sebatas bentuk kekecewaan. Jadi kan ya dari benar tidaknya isi ya substansi dari kritikan, dari keluhannya Yuran Fernandes kan sudah bukan rahasia lagi. Kalau kualitas wasit di Indonesia itu memprihatinkan, itu bukan rahasia, saudara-saudara. Kalau kualitas wasit Indonesia bagus, kenapa kemarin ada wasit asing memimpin Liga Indonesia? Itu saja dijawab pertanyaannya. Kalau kualitas wasit Indonesia sudah bagus, nggak mungkin PSSI Erick Thohir mendatangkan wasit internasional, wasit asing untuk memimpin pertandingan Indonesia. Nggak mungkin komisi wasitnya itu dari Jepang. Nggak mungkin, pasti yang dipercaya juga orang Indonesia. Jadi itu sudah bukan sesuatu yang rahasia lagi lah, saudara-saudara. Jadi nggak usah menutup diri, nggak usah defensif, nggak usah membela diri seolah-olah yang paling benar, seolah-olah suci, seolah-olah baik. Bukan, itu sudah bukan rahasia. Kualitas wasit di Liga Indonesia itu ya kayak begitu-begitu aja. Itu sudah ini untung ini ada VAR, ada video asisten referee. Kalau nggak ada video asisten referee, itu bisa lebih parah lagi, saudara-saudara. Pakai video asisten referee aja masih banyak yang mengeluh, masih banyak yang komplain, apalagi kalau nggak ada video asisten referee. Jadi kualitas wasit Indonesia itu sudah memang bukan rahasia lagi, bukan rahasia di Liga 1, Liga 2, apalagi di Liga 3, Liga 4, Liga Amatir, Liga Tarkam itu sudah bukan rahasia. Jadi nggak usah defensif lah, nggak usah terlalu, semua orang juga udah tahu, orang yang mengamati bola, yang mengikuti bola sejak lama itu juga udah tahu tidak ada perkembangan signifikan dari wasit sejak dulu kala, sejak zamannya Nurdin Halid, sejak zamannya Johar Arifin Husin, sejak zamannya Lanyala Mataliti, sejak zamannya siapa lagi, Iwan Bule, sampai sekarang zamannya Erick Thohir itu belum ada perubahan signifikan. Usaha untuk memperbaiki itu ada usaha, tetapi belum maksimal, masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Jadi nggak usah terlalu defensif. Saran saya, saudara-saudara, saran saya kepada otoritas yang terkait, nggak usah menutup diri dari kritik. Nggak usah membela diri, nggak usah defensif. Semua orang sudah tahu kelakuan Anda. Semua orang sudah tahu kualitas liga ini seperti apa. Itu semua orang sudah tahu. Jadi, kalaupun ada usaha memperbaiki, ya kita apresiasi. Itu bagus. Tetapi itu masih jauh dari kata sempurna. Jadi, kalau ada orang mengkritik, orang mengeluh kualitas wasit, kepemimpinan wasit, orang menuduh ini, itu, nggak usah panas, nggak usah tersinggung. Perbaiki saja, terima saja. Kalau Anda nggak mau dikritik, ya Anda tinggal di Korea Utara. Anda nggak usah ngurusin nggak usah ngurusin sepak bola, nggak usah jadi pengurus organisasi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, nggak usah.
tinggal di rumah, tidur, main PS. Itu saja kalau Anda memang nggak mau dikritik. Jadi santai aja, santai dan perbaiki diri Anda kalau wasit ini dikritik. Investigasi apa benar tuduhannya. Jangan orang yang menuduh disuruh membuktikan, bukan. Justru otoritas yang dituduh itulah yang harus mencari bukti untuk membenarkan apakah tuduhan orang itu benar atau tidak. Nah, itu adalah bagian dari sebuah demokrasi. Kalau di negara demokrasi yang sudah maju itu yang terjadi seperti itu. Ketika ada dituduh, oh ini ada match fixing di Italia itu. Ini si siapa itu namanya Sandro Tonali dituduh judi. Ya, itu bukan orang yang menuduh itu yang membuktikan, tapi otoritas yang berwenang kemudian mencari bukti bahwa Sandro Tonali melakukan judi dan terbukti benar. Ya kayak begitu. Jadi jangan defensif, introspeksi dirilah dan gak usah bikin keputusan, bikin kebijakan-kebijakan yang ngawur, yang kontroversial, yang koplak. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi kita bicara tentang keputusan koplak. Harus kita mengatakan koplak, saudara-saudara. Keputusan koplak dari Komisi Disiplin Asosiasi Sepak Bola Indonesia, Komdis PSSI. Keputusan yang menurut saya, dan bukan hanya menurut saya, saudara, menurut banyak orang yang punya akal sehat, punya logika berpikir jernih, dan punya hati nurani, ini adalah keputusan yang koplak, saudara-saudara, yang aneh, bin ajaib. Keputusan itu terkait dengan hukuman 12 bulan. 1 tahun kepada Yuran Fernandes, backnya PSM Makassar, kapten kalau nggak salah, kapten pokoknya pemain PSM Makassar, Yuran Fernandes dari Cape Verde, Tanjung Verde, Capo Verde. Itu pemain itu dia dihukum 12 bulan, saudara. Bukan karena doping, bukan karena match fixing, bukan karena mukulin wasit, bukan karena suap, bukan karena yang aneh-aneh, bukan, tetapi dia dihukum 12 bulan hanya karena mengeluarkan keluhan, mengkritik, curhat. Kira-kira seperti itulah, saudara-saudara. Curhat, dia mempertanyakan wasit, kualitas wasit, keputusan wasit ketika PSM dikalahkan oleh PSS Sleman. PSS Sleman klub saya, saudara-saudara. Klub saya waktu pertandingan di Maguwo minggu lalu kalau nggak salah itu menang, PSS menang dan berjuanglah untuk tidak degradasi. Tetapi di situ PSM itu mempertanyakan keputusan wasit. Ada sejumlah keputusan wasit yang dia anggap merugikan timnya. Itu dia protes itu. Ya wajar lah. Saudara-saudari, di sepak bola itu protes wasit itu hal yang wajar. Itu di seluruh dunia terjadi. Di Zimbabwe, di Uganda, yang negara di Brasil, Argentina, Jerman, Inggris, Spanyol, semua itu protes wasit itu hal yang wajar, saudara-saudara. Kecewa karena kalah terus kemudian menyalahkan wasit itu juga normal di sepak bola. Yang tidak normal adalah respon Komisi Disiplin, Komdis, Disciplinary Committee Football Association of Indonesia, itu yang menurut banyak orang termasuk saya itu koplak. Bahkan ketua umum PSSI sendiri kaget. Kaget, saudara, karena Komisi Disiplin itu adalah badan independen di dalam PSSI yang ketua umum sendiri nggak bisa mencampuri. Jadi dia kaget. Kenapa? Karena hanya gara-gara kritik seorang pemain, Yuran Fernandes itu dihukum 12 bulan. Kalau denda 25 juta, nggak masalah, wajar lah denda, sudah. Tapi kalau disanksi 12 bulan, ini kayak orang ketangkep doping, kayak orang terbukti match fixing, kayak orang terbukti mukulin wasit. Orang mukulin wasit aja cuma denda hukumannya 6 bulan, saudara-saudara. Lah ini kritik. Kalau nggak mau dikritik, jangan tinggal di Indonesia, tinggal di Korea Utara sana. Dan atas keputusan ini PSM banding, tentu saja itu betul. Kemudian Komisi Disiplin mendapatkan kecaman dari banyak orang yang akalnya sehat, ya. Sekali lagi, yang akalnya sehat, yang bukan buzzer.
Ya memang aneh, saudara. Lihat di Real Madrid waktu sebelum final Copa del Rey. Dia maki-maki wasit tuh, bikin teori konspirasi dan lain-lain. Ternyata Spanyol juga santai aja. Ya jadi ya aneh lah, saudara-saudara. Aneh. Semoga ada solusi. Semoga hukumannya dibatalkan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, merendahkan negara orang lain maupun tim nasional negara lain. Santai aja, santai, ini hanya bola. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semua. Oke, sampai bertemu lagi di edisi lebih berguna dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!